listening to Radio Silaturahim for United Islam. Saatnya kita ikuti tahsin tilawah Al-Quran hanya di Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma atina min indika ilman warzuqna fahman wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa alhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian, keluarga Tahsin dimanapun berada, mulai dari ujung pulau Jawa, bahkan mulai dari ujung Nusantara, dari Papua sampai ke Aceh, semoga senantiasa sehat walafiat, dan semoga kita betul-betul dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai sosok seorang hamba yang harus tunduk dan takluk terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita mampu menjalankan kewajiban kita untuk beribadah, untuk mencetak amal soleh, untuk menjadi orang baik. Maka sebagai panduan dalam kehidupan kita adalah kita beramal sesuai dengan ajaran syariat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, yang Allah tetapkan di dalamnya sebagai panduan kita dalam menjalani kehidupan ini. Maka mari kita selalu belajar membaca Al-Quran, namun tidak cukup dengan membacanya, ditadabburi isinya, betul-betul diselami keilmuannya, serta diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Setelah itu disebarkan, diajarkan, maka insya Allah itulah arti orang yang bersahabat dengan kitab suci Al-Quran. Sebagai awalan dari estafet itu, maka mari kita baca kitab suci Al-Quran. Meneruskan bacaan kemarin telah menamatkan surat Al-Fath, maka kita akan memulai pelajaran kita bersama di awal surat Al-Hujarat, surat yang ke-49. Apabila sudah ada yang tersambung, maka kami langsung persilakan untuk membacakan kepada kita semua. Sambil menunggu yang tersambung, maka mari kita membacanya. Apabila sudah ada yang tersambung, langsung kami persilakan supaya memperpendek waktu sehingga memberi kesempatan yang lebih banyak. Di awal surat Al-Hujarat ini mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u
أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم. Baik, demikian telah kami bacakan melalui studio Cibubur. Kiranya bacaan ini dihantarkan oleh radio-radio yang relay dari Cibubur, mulai dari ujung Sumatera sana sampai ujung Papua sana, bahkan mungkin keluar dari Nusantara ini. Semoga memberikan acuan pelajaran kita bersama. Walaupun bacaan itu jauh dari sempurna, akan tetapi sebatas itulah kemampuan kita untuk membacanya. Maka sambil menunggu, kita misalkan urai di surat Al-Hujarat ini, karena ketika kita membaca ada panduan untuk sampai bacaan yang bagus, yang baik, sesuai dengan koridor alat bacanya itu, yaitu tentang bagaimana yang sering saya katakan, membaca Al-Quran itu supaya bacaannya baik maka harus memakai suara. Jadi suaranya yang maksimal yang kita punyai, suara itu maksimal paling tidak 60% dari cadangan suara kita pergunakan, aktualisasikan untuk membaca. Lalu setelah itu, setelah suaranya itu maksimal, pakai makharijul huruf sesuai alat ilmu tajwid, pelajaran makharijul huruf yang telah kita pelajari bersama, di mana logat Arab Al-Quran ini beda dengan logat kita asal dari ibu kita, dari Jawa, Sunda, Batak, Padang, dan seterusnya. Logat Arab ini beda dengan logat itu. Akan tetapi ada kadangkala basic logat yang kita punyai dari ibu kita bersama, itu ada yang mudah untuk kita pergunakan membaca, mengeluarkan makharijul huruf yang terdapat di dalam Al-Quran. Namun ada juga basic bahasa logat kita agak kesusahan untuk mengaktualisasikan, untuk mempergunakan membaca makharijul huruf Al-Quran. Contoh, sebagaimana suku Jawa itu sering sekali agak kesulitan ketika mengucapkan huruf ba, karena ba itu di Jawa itu sebagian adalah ba dan dal, ada dal itu kan, ada jim, ada jim. Nah, begitupun juga yang dari Sumatera Barat itu sering sekali susah untuk mengucapkan tafkhimul lam jalalah, seperti Allah menjadi Allah, seperti ra menjadi ra. Ketika mengucapkan salam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
maka sering itu tidak mampu menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ra-nya tidak tafkhim, jadi ra bukan ra. Nah, begitupun juga dari Aceh, dari NTB itu sama, ketika mengucapkan ta titu maka menjadi tatitu. Itu sebagaimana Bangladesh dan juga India. Itu ketika la tu tatitu menjadi tatitu, la tuqaddimu menjadi la tuqaddimu. Nah, masing-masing logat itu memang dibawa dari bahasa semenjak lahir kita. Oleh karenanya perlu mempelajari makharijul huruf Al-Quran, yakni makhraj yang Allah pergunakan untuk menarasikan syariatnya dengan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran ini diambil dari bahasa Arab, tapi tidak sembarang bahasa Arab, karena tidak murni pure bahasa Arab semua. Orang Arab juga banyak yang kurang paham terhadap kalimah-kalimah yang mereka tidak kenal. Dengan demikian, penting sekali kita memproteksi diri untuk betul-betul mampu mengeluarkan makharijul hurufnya. Lalu kiatnya bagaimana? Kiatnya ya cari guru, cari instruktur yang betul-betul mampu, dan silsilahnya biasanya nyambung terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak juga yang nyambung terhadap baginda Nabi silsilahnya, akan tetapi makharijul hurufnya mengalami perubahan, karena silsilah tidak juga menjadi jaminan, tidak semata-mata jaminan kebenaran, karena biasanya itu juga berubah dari satu orang ke satu orang, perubahannya sedikit demi sedikit, maka itu juga akan berubah. Dan saya menemukan banyak bagaimana silsilahnya yang nyambung, akan tetapi juga makharijul hurufnya berbeda. Maka caranya bagaimana? Caranya yang kedua, kita belajar dan dicocokkan dengan qiraah yang muktamad, yang kuat, yang kita sering dengar. Mulai dari bacaan langsung dari Timur Tengah sana, seperti bacaannya Syekh Surem, Syekh Al-Matrud, Syekh Meshari, dan seterusnya. Bacaan-bacaan yang kita dengar dari telinga itu, yang melalui kaset kah, atau Kiai Muammar ZA dan seterusnya, bacaan-bacaan yang bagus itu, nah itu kita gunakan sebagai guidance untuk memproteksi bagaimana kita mengeluarkan makharijul huruf itu. Insya Allah bacaan-bacaan itu yang sudah verifikasi, dan itu sudah terpilih dan benar. Oleh karenanya jangan hanya mengandalkan silsilah saja, karena ketika mengandalkan silsilah saja, istilahnya itu terlalu mengkultuskan gurunya. Nah, sementara gurunya sudah mengalami perubahan dengan logat yang dibawa dari ibunya masing-masing. Maka kuasai makharijul huruf itu. Baru yang ketiga adalah kuasai tajwid, implementasikan, di mana itu juga alat untuk menghasilkan bacaan yang baik. Seperti misalnya mana hukum idgham, idhar itu bagaimana, ikhfa, iqlab itu bagaimana, mengucapkan lam bertasdid itu bagaimana, apakah mengucapkan lam bertasdid itu ditahan berdengung atau justru tidak. Karena juga saya menemukan orang, ya imam membaca lam bertasdid itu lama, seperti contoh misalnya waladdallin, gitu kan. Sementara huruf yang bertasdid itu hanya nun dan mim. Itu huruf waladdallin bisa lama karena ada dua hal, tapi jangan lama-lama banget. Ada dua hal. Yang pertama, karena dari segi hukumnya itu adalah mad lazim kilmi.
Yang kedua, karena lam bertasdid itu pada hakikatnya adalah dua, maka ditekan, jangan didengungkan. Contohnya bagaimana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lin, jangan waladdallin. Itulah bagaimana supaya kita mempunyai kaidah, mempunyai cara, mempunyai alat untuk membaca dengan benar. Baru yang ketiga, yang keempat ya, pakai lagam, pakai suara. Ada pakai lagam, pakai irama, pakai intonasi, pakai apa kayak namanya istilahnya, mau intonasi, mau irama, mau lagam, itu pada hakikatnya sama. Maka pakailah irama yang cocok bagi diri kita. Bisa pelajari ya seperti irama bayati. Pada dasarnya irama bayati itu ada 3, nadanya juga ada bermacam-macam, ada koror, ada jawab, ada jawabul jawab, dan seterusnya dan sebagainya. Maka dari situ ketika memakai empat-empatnya ini, insya Allah maka akan berhasil bacaannya menjadi bagus dan baik, nyaman didengar, enak didengar, layak untuk didistribusikan, untuk diajarkan, untuk diregenerasikan, apalagi katanya. Maka dari situ jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pasti bacaan yang memenuhi 4 kriteria ini akan betul-betul baik bacaannya. Apa kesimpulannya? Yaitu 4 tadi. Yang pertama, pakai suara yang maksimal, kuasai makharijul huruf dengan maksimal, lalu implementasikan kaidah-kaidah tajwid itu dengan sempurna. Yang keempat, pakai irama yang betul-betul cocok dengan emosional hati. Nah, lagam ini, lagu ini kan bermacam-macam ya. Nah, sebetulnya itu banyak dipengaruhi oleh emosional hati, kondisi hati. Maka dari situlah ya semua orang pasti mempunyai lagu, asalkan jangan belagu gitu. Dan lagu ini sangat dianjurkan. Ada sebuah riwayat dari baginda Nabi, katanya laisa minna man lam taghanna, bukanlah dari kelompok kami orang yang tidak taghanna. Taghanna itu artinya pakai lagu, bukan belagu gitu. Pakai lagu, pakai irama, pakai intonasi, ya sebagaimana yang telah kami contohkan tadi. Lalu yang menjadi agak rumit ya sebetulnya tentang implementasi, aktualisasi kaidah-kaidah tajwid itu tadi. Ya seperti tanwin. Tanwin itu kan sama dengan nun mati ya. Tanwin sama dengan nun mati. Ketika bertemu huruf hijaiyah maka melahirkan hukum-hukum tuh. Ada 4 pada dasarnya, yaitu idhar. Idhar itu apa? Jelas, menjelaskan. Yang dijelaskan apa? Yang dijelaskan suara tanwin dan nun matinya. Kapan itu? Ketika tanwin atau nun mati tadi bertemu dengan huruf hijaiyah. Lalu kalau misalkan loh, kok bertemu dengan huruf hijaiyah, tanwin dan nun mati itu bukan huruf hijaiyah? Ya bukan, itu tanwin itu dulu Al-Quran gak ada tanwinnya, gak ada harokatnya. Itu tetapi bacaan dalam bacaannya sudah ada. Itu. Makanya agak rumit tuh. Dalam segi bacaannya Rasulullah sudah memperhatikan seperti itu. Tetapi harokatnya di era baginda Nabi, para sahabat belum ada harokat. Maka dengan adanya harokat itu membantu lagi pada diri kita untuk betul-betul mengetahui indikator tanwin itu. Dan sekarang sudah mudah Al-Qurannya. Sudah ada harokatnya lengkap. Sudah ada harokatnya lengkap, ada fathah, ada kasroh, ada dhamma, ada sukun, ada fathah tanwin, ada kasroh tanwin, ada dhammah tanwin, dan itu sudah lengkap.
sudah lengkap saja masih sering sekali kita susah membacanya gitu. Bagaimana di era baginda Nabi Muhammad SAW Al-Quran itu tidak ada harokatnya, bahkan titiknya juga nggak ada. Di era baginda Nabi Muhammad SAW Al-Quran, tulisan Al-Quran itu antara nun, ta, sa itu sama, nggak ada perbedaan. Begitupun ba itu nggak ada, ba itu sod, bot itu sama, nggak ada titiknya. To, zo, zal, dal, ra, za itu sama. Jim, ha, ho itu sama, nggak ada titiknya. Nah, mengapa mereka mampu membaca? Jawabannya karena memang logat mereka. Nah, bagi kita ini yang jauh dari logat itu tentu akan kesulitan luar biasa. Sekarang saja sudah lengkap, sudah ada titik, ada perbedaan, ada tanwin, itu aja masih susah untuk mengucapkan. Oleh karenanya ada alat bantu tuh, yaitu fathah tanwin, kasrah tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah maka melahirkan hukum 4, yaitu izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Izhar itu ketika bertemu dengan huruf-huruf halak maka dinamakan izhar halki. Apa artinya? Karena huruf-huruf izhar itu semuanya makhrajnya keluar dari halak, tenggorokan. Iya, sudah ada yang masuk? Baik. Jadi keluar dari tenggorokan maka di situ disebut dengan idhar halki. Apa idhar halki itu? Yaitu hamzah, ha, ho, ain, ghin. Itu semua makhrajnya keluar dari tenggorokan. Maka disebut dengan idhar halki. Makna idhar dijelaskan. Jadi jangan disimpan. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Salabintana. Cilengsi Ustaz. Oh, dari Cilengsi, agak mirip. Baik, silakan. Terima kasih. Dari ayat pertama sampai ayat ketiga ya. Coba Ya, seperti ya, yang dibicarakan tadi dipraktekkan. Silakan. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum kajahri ha mati tetap jadi ha, jangan menjadi ha ya. Oh ya. Bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghuddu yaghuddu, enggak ada la, jangan la yaghuddu, diulangin. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum bittaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Baik, sampai di situ shadaqallahul adzim. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Cilengsi. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cibubur, silakan Bu Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli tajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum indallah. Salah Ustaz. Innal ladzina yaghuddu sawtahum inda Rasulillah. Ulangin, bukan sautahum, aswatahum. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillahi ulaika alladzina amtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Iya, barakallahu fiik. Semoga sembuh flunya, sakitnya ya, nampaknya kurang sehat. Baik, terima kasih dari Cibubur. Silakan selanjutnya di surat Al-Hujurat, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Untuk menghubungi acara ini bisa dihubungi bisa diakses lewat nomor telepon 08 111 999 720, singkatnya 08 111 999, lalu nomor frekuensi radionya yaitu 720. Sekali lagi bisa melalui nomor 08 111 999 720. Baik, silakan selanjutnya setelah dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jawa Tengah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha
innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'd. Dari mana, Ustaz? Kajahri boleh. Kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malakum tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladzina amtahana Allah. Ulaika alladzina amtahana Allahu qulubahum litaqwa. Ulaika alladzina amtahana Allahu qulubahum litaqwa. Lahum maghfiratu wa ajrun. Iya, izhar. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allahumma sadaqallahul azim. Ya, Ustaz? Baik, ya sampai di situ. Demikian dari Jawa Tengah. Silakan yang lain. Masih di awal surat Al-Hujurat ini, mulai dari ayat 1 sampai ayat 3. Silakan. Jadi Al-Hujurat ayat surat yang ke-49. Dan ini mengandung syariat tentang akhlak terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana akhlak ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ketika kita misalnya menyebut nama baginda Nabi, dan ketika kita bersikap, ya sebagaimana ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendahului kalian di hadapan Allah dan Rasul. Jangan nyeloncong, jangan songong. Itu kesimpulannya, jangan nyeloncong, jangan songong. Pengertiannya bagaimana? Ya, mengambil keputusan sendiri. Baik, silakan. Silakan. Halo? Innallaha sami'un alim. Allah itu maha mendengar dan sangat mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan nyaring-nyaring, jangan tinggi-tinggi, jangan meninggikan suara kalian melebihi suara baginda Nabi. Jadi nggak boleh itu memanggil baginda Nabi itu teriak-teriak, ya, songong. Wala tajharu lahu bil qawli, jangan kasar, jangan kenceng kepada baginda Nabi, jangan songong kepada ketika kita. Ya, silakan. Halo. Belum nyambung ya, belum bisa masuk. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'dha. Halo?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya dari Banjarnegara. Baik, silakan. Ya, belajar Pak Ustaz. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un 'alim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي